Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang diberkati, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Setelah pagi tadi kita absen dan malam hari ini kita kembali datang dalam perenungan firman Tuhan dari Amos pasal 4 ayat 4 dan 5. Sebelumnya mari kita berdoa. Anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan memperkenankan kami untuk kembali datang menghadap hadirat kekudusan-Mu, memelihara persekutuan kami dengan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan dan doa-doa yang kami naikkan pada malam hari ini. Dan kami mohon Tuhan hadir dan kuasa Roh-Mu yang kudus itu lalu bersabdalah bagi kami pada saat ini. Mari ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Amos pasal 4 ayat 4 dan 5 firman Tuhan berkata demikian. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat di Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan kita malam hari ini bicara tentang ibadah yang munafik. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena aturan ibadah ditetapkan oleh Allah lewat kebenaran firman-Nya. Tetapi pada hakikatnya kecenderungan manusia, terutama umat Allah pada masa itu, mereka tidak lagi berbicara tentang kehendak Allah, tapi mereka berbicara tentang kecenderungan yang kuat yang menguasai kehidupan manusia. Ibadah yang munafik adalah sebuah istilah yang kalau kita bilang ibadah ya bagaimana seseorang menjalin relasi hubungan dengan Tuhan. Tetapi lalu kemudian diikuti dengan kata munafik, berarti bahwa relasi yang dibangun dengan Tuhan itu tidak sungguh-sungguh. Relasi yang dibangun dengan Tuhan itu lebih cenderung kepada kita hanya datang kepada Tuhan tetapi kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita hanya kelihatan datang beribadah tetapi sebenarnya hati kita tidak sepenuhnya datang kepada Tuhan. Nah, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dengan datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat dan ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahatmu. Artinya ya mereka datang beribadah tetapi datang bukan untuk tunduk melakukan kehendak Tuhan, tetapi datang untuk setidaknya orang memaksa Tuhan melegalkan dan membenarkan kesalahan dan Tuhan dijadikan objek untuk memenuhi keinginan dan ambisi. Jadi di dalam kehidupan beragama seringkali apa yang kita pelajari dari kitab suci tidak kita terapkan. Bukan karena hal itu sulit, tapi kita tidak berusaha menerapkannya. Ibadah kita semarak dan riuh rendah, tetapi perbuatan kita jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Kita datang beribadah secara rutin, tetapi kita tidak mengampuni. Kita datang ibadah secara rutin, tapi kita masih tetap berpikir negatif dalam ibadah-ibadah itu. Bahkan dalam perilaku sehari-hari. Membicarakan firman Tuhan di depan tetapi di belakang melakukan kehendak manusia. Banyak kejahatan yang terjadi. Orang hanya datang dengan pikiran sederhana bahwa ketika dia datang beribadah, dia seminggu sekali dia beribadah, dia mohon ampun, lalu kemudian 6 hari setelah itu dia berbuat dosa lagi dan nanti hari Minggu, dan itu terjadi berulang-ulang kali. Sehingga ya dikatakan ya lakukanlah perbuatan jahat saja, perhebatlah perbuatan jahat. Jadi ibadah itu hanya sebuah seremonial belaka, tidak lebih dan tidak kurang. Ibadah itu tidak menghidupi sikap hidup. Nah, bahkan terkait dengan persembahan-persembahan dikatakan bahwa ia juga membawa persembahan persepuluhan sebagai persembahan, tetapi ya dengan motivasi saya beri supaya saya dapat, padahal bukan itu. Kita memberi persembahan kepada Tuhan karena kita sudah memperoleh dari Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita sudah dipelihara oleh Tuhan.
Nah, jadi lewat firman Tuhan ini sederhananya, mari Bapak Ibu, kita semua, kita ya, saya dan Bapak Ibu, kita mencoba menghayati akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terutama bagaimana kita memaknai setiap peristiwa dalam kehidupan ini. Kenapa kita berdoa tetapi jawabannya tidak ada? Kenapa kita begitu dekat dengan Tuhan tetapi begitu banyak pergumulan yang kita hadapi? Begitu, mari kita hayati itu dalam kehidupan kita, lalu kita kembali kepada Allah. Beribadahlah yang benar dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita beribadah maka kita meninggalkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Fokus kita hanya kepada Tuhan, kebenaran firman-Nya. Kalau kita bisa fokus pada saat itu, maka fokus selanjutnya adalah bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama keluarga Semi Davis Rote dan keluarga Immanuel Supriyadi, keluarga Jupiter Gottlieb Talakua, keluarga Bapak Komando Dewantara, dan keluarga Bapak Asril Yakob de Tamau, kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah ketiadaan persekutuan, lalu kami semua diarahkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Kalaupun semua pada akhirnya kembali beribadah, namun sudah dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Istilah hidup dengan kondisi new normal, artinya gaya hidup yang berbeda, yang baru, tapi dinormalkan saja. Dan di tengah-tengah situasi itu, maka orang harus mulai berpikir untuk bagaimana membangun kehidupan yang lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Beribadah dijadikan sebagai sarana untuk dapat sungguh-sungguh memahami kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak manusia kepada Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan yang boleh kami hayati di malam hari ini. Tolong kami agar kami mampu untuk menyatakan hidup ini berkenan dan menjadikannya menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, malam hari ini berdoa bersama dengan keluarga Bapak Semi Davis Rote, keluarga Bapak Immanuel Supriyadi. Bapak kenal juga keluarga Bapak Jupiter Gottlieb Talaka, keluarga Bapak Komando Dewantara, keluarga Bapak Asril Yakob de Tamau. Masing-masing keluarga ini dengan tugas tanggung jawab, dengan pergumulan, dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan aktivitas mereka masing-masing ya Tuhan. Hamba datang menyerahkan mereka masing-masing. Keluarga Bapak Semi Davis Rote, Bapak berkati Bapak kekasih dalam tugas tanggung jawab pekerjaannya, dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga bersama dengan ibu kekasih. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara. Demikian juga keluarga Bapak Immanuel Supardi, Bapak berkati juga, sehingga keluarga ini dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam pergumulan mereka tetap dipelihara, diberkati, diberikan kekuatan dan kesehatan. Berdoa juga bagi keluarga Bapak Jupiter Gottlieb Talaka dalam pergumulan sama dengan istri dan juga anak dan kedua anak kekasihnya ya Tuhan dalam pertumbuhannya. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara juga. Demikian juga berdoa bagi keluarga Bapak Komando Dewantara. Bapak berkati keluarga ini ya Tuhan, yang juga selalu bisa menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Bapak kekasih bersama dengan ibu dan anak-anak kekasih, Tuhan pimpin dan sertai.
dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka, bahkan dalam hari-hari hidup mereka. Keluarga Asriel Yakob Detamau dalam pergumulan di tengah-tengah kehidupannya bersama dengan istri dan anak-anak terkasih, Bapak berkati juga, beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat dalam setiap kerja dan usaha mereka. Terlebih Bapak pelihara keluarganya dengan kekuatan dan kesehatan daripadamu. Demikian juga kehidupan jemaat-Mu di dalam berbagai pergumulan. Hamba terus berdoa dan berserah kepadamu, menyerahkan mereka. Biarlah Tuhan yang berperkara dalam kehidupan setiap keluarga rumah tangga. Mereka yang bergumul dengan kehidupan ekonomi, dengan kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, tanggung jawab orang tua kepada anak, pertumbuhan anak-anak, masa depan anak-anak kekasih. Tuhan pimpin dan sertai. Berkati mereka juga dalam pekerjaan. Berkati juga dalam usaha yang dijalankan. Bapak jaga pelihara juga, beri kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari virus COVID-19 secara khusus dan penyakit-penyakit lainnya yang dapat mengganggu. Dan di tengah-tengah kehidupan di mana semua orang harus berada di rumah, hubungan suami istri Tuhan pererat. Ajarlah untuk saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Demikian juga hubungan orang tua dan anak-anak biarlah semakin dekat, sehingga boleh belajar untuk saling mengenal, saling mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan kehidupan mereka karena sakit penyakit yang dialami, Tuhan pulihkan juga. Penyakit-penyakit terminal, Tuhan yang berperkara dengan mereka lewat proses pengobatan, lewat tindakan medis maupun obat-obatan, makanan, minuman yang digunakan. Bagi para janda duda, anak yatim piatu, Tuhan berkati dan sertai juga. Demikian para lansia ya Tuhan, dalam kehidupan mereka biarlah kasih-Mu selalu menaungi mereka, meyakinkan mereka bahwa Tuhan tetap setia dan ada, menyertai dan memelihara setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, malam hari ini kami berdoa juga bagi para pelayan-Mu, diaken, penatua, pengurus pelkat, komisi, bahkan Saudara Hesron yang mengambil bagian dalam pelayanan masa magangnya, juga pelayan-pelayan sekolah minggu dan teruna. Bapak berkati mereka juga, beri hikmat, beri kreativitas kepada mereka. Berdoa secara khusus bagi komisi, Infokom dan Litbang yang juga terus bekerja untuk menghadirkan pelayanan secara daring bagi jemaat-Mu. Berkati anak-anak muda ini ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pergumulan, dalam harapan, dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun dalam hari-hari hidup mereka. Biarlah persembahan mereka boleh menjadi yang terbaik. Mereka yang terus juga berpikir untuk bagaimana melanjutkan proses pembangunan lewat panitia pembangunan. Bapak berkati seluruh panitia, beri hikmat dan kebijaksanaan sehingga dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Panitia malam dana yang harus menunda waktu pelaksanaan kegiatan, Bapak berkati juga pendukung acara Saudara Andre Hanusa yang sudah juga bersedia untuk menyesuaikan waktu dengan waktu panitia. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ia dan beri kekuatan kesehatan dan keluarganya juga ya Tuhan. Saat ini kami berdoa juga bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Bapak berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, Kelurahan, kepala dusun maupun klien adat dan klien dinas yang ada di sekitar kehidupan jemaat-Mu. Bapak berkati mereka agar mereka juga dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami juga datang berserah menyerahkan para petugas yang dibentuk dalam gugus tugas COVID-19 ya Tuhan. Bapak berkati mereka dalam menuntaskan atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini.
Demikian kami berdoa juga bagi tenaga medis yang bekerja sebagai garda paling terakhir dalam memberantas COVID-19 lewat pengobatan bagi para pasien yang positif terkena virus corona. Ya Tuhan, biarlah mereka boleh bersinergi sehingga pasien boleh dipulihkan lewat proses pengobatan, tenaga medis boleh juga Tuhan jaga dan pelihara sehingga mereka tidak terinfeksi. Berkati keluarga mereka masing-masing, dan berkati juga kehidupan jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan syukur. Berdoa juga bagi Krisis Kitchen Bali yang hari ini boleh terlibat untuk membantu dalam bentuk pangan bagi jemaat Tuhan. Bapak berkati para donatur ini sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi siapapun. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam istirahat malam hari ini yang berpertaruhkan juga ke dalam tangan. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, lalu curahkan berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian mulai dari malam hingga pagi nanti dalam kasih anugerah dan penyertaan Tuhan. Amin.